PlayStation. Oke, karena kalian minta, saya kabuli request kalian. Ini adalah PS4 dan PS4 ini adalah konsol yang masih banyak diminati oleh para gamers. Walau saat ini PS5 stoknya sudah tidak goib lagi dan harganya pun sudah mulai miring, tapi entah kenapa masih banyak di antara kalian yang lebih memilih untuk beli PS4. Dan sedikit informasi aja buat yang belum tahu, PS4 itu dirilis di tahun 2013, yang artinya PS4 ini sudah berumur 11 tahun. Di video kali ini, saya ingin membahas beberapa hal seputar PS4. Kenapa PS4 sampai sekarang masih banyak yang nyari? Apa aja game-game yang masih bisa dimainkan di PS4? Apakah masih worth it beli PS4 di tahun 2024 ini? Dan kenapa beli PS4 saat ini itu lebih masuk akal dibandingkan membeli PS5? Tapi sebelum itu, boleh dong tinggalkan like untuk video ini, karena video ini tuh buatnya agak gampang ya guys. Dan dengan kalian tekan like, itu akan sangat membantu saya untuk tetap semangat membuat konten yang bermanfaat seperti video ini untuk kalian semua. Oke, kita mulai dari yang poin paling pertama dulu, yaitu kenapa PS4 masih banyak dicari. Alasannya sih sebenarnya cukup simpel, karena harganya itu udah mulai murah. Kita bisa lihat di marketplace, harga PS4 itu sudah ada yang jual mulai 2,1 jutaan untuk yang versi Fat, 2,7 jutaan untuk yang PS4 Slim, dan 3 jutaan lebih sedikit untuk model PS4 Pro. Tapi kalau disuruh milih antara ketiga model tersebut, saya akan lebih condong merekomendasikan versi yang PS4 Slim aja. Kenapa? Karena bedanya antara ketiga konsol tersebut itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Kalau PS4 Pro menurut saya sih kurang cocok aja ya buat kebanyakan dari kita, karena walau dia konsolnya itu punya hardware yang powerful dan sudah support resolusi yang tinggi sampai 4K, tapi kebanyakan dari kita itu ya saya yakin nggak banyak yang punya TV dengan resolusi tersebut. Jadi ya agak mubazir aja sih performa dari si PS4 Pro ini. Terus kalau ngomongin soal PS4 Fat yang biasa, dia itu punya performa yang sama dengan PS4 Slim. Tapi yang membedakan adalah yang Slim itu dia makan daya wattnya lebih rendah, lebih adem pula suhunya, dan dukungan WiFi-nya itu sudah support sampai Wi-Fi 5. Yang jelas akan mempengaruhi kecepatan internet ketika kita lagi bermain game online. Dan karena namanya aja udah PS4 Slim, ya jelas ukurannya lebih kecil dan lebih tipis daripada PS4 yang biasa. Kemudian alasan berikutnya kenapa PS4 ini masih banyak dicari di tahun 2024 adalah dukungan gamenya yang sampai saat ini tuh ternyata masih banyak sekali developer yang membuat game untuk PS4. Jadi para developer itu saat ini mereka mengembangkan game yang bisa didukung oleh dua konsol sekaligus, yaitu PS4 dan juga PS5. Ya walau memang tidak semua game keluaran terbaru itu tersedia di PS4, tapi setidaknya yang saat ini sudah punya PS4 itu tidak perlu buru-buru untuk memiliki PS5 hanya karena ingin memainkan game favorit mereka. Bahkan game-game AAA pun masih banyak yang tersedia di PS4 seperti Elden Ring, Horizon Zero Dawn, dan juga Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok, dan masih banyak game lagi yang bisa kalian nikmati di PS4. Palingan ya kalian ketinggalan aja dengan game-game eksklusif PS5 seperti Spider-Man 2, Stellar Blade, dan juga Final Fantasy 16. Ya kalau kalian nggak mainin game seperti itu sih, ya menurut saya PS4 ini sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau kalian itu penggemar JRPG. Jelas, itu banyak banget yang masih tersedia di PS4 seperti Persona 3 Reload, Tales of Arise, Like a Dragon Infinite Wealth, dan bahkan The Legend of Heroes Trails Through Daybreak. Pokoknya kalau urusan library game PS4 itu masih banyak pilihannya. Dan kalau kalian mau beli game PS4, baik itu secara fisik atau digital, harganya itu sudah pada murah semua. Dan salah satu hal yang mungkin kalian belum tahu adalah ketika kalian punya kaset game PS4 atau versi digitalnya, dan kalian punya PS5, game-game PS4 yang sudah kalian punya itu semuanya bisa dimainkan di PS5 dengan resolusi dan juga grafik yang sedikit di-upgrade. Jadi kalau kalian mau tips beli game PS5 versi hemat, ya kalian beli aja game PS4 terus kalian masukin ke PS5. Dapat harga murah, terus main gamenya juga dapat yang versi PS5. Tapi bang, kan game PS4 itu semuanya udah banyak yang ada di PC, jadi bukannya mending rakit PC aja bang? Kalau kalian ada yang masih komen begituan di bawah, coba kalian komen aja, apakah ada PC harga 2 jutaan yang bisa mainin game AAA lancar Full HD 30 fps? Kalau sesuai paham saya, no offense ya, setahu saya 2 jutaan itu baru bisa dapetin prosesornya aja, atau graphics cardnya aja. Dan itu belum termasuk motherboardnya, storage-nya, peripheralnya, power supply-nya,
casingnya, dan apapun itu komponen komputer itu. Dan kalau kalian masih ada yang ngotot, saya sudah cek websitenya Enter Komputer dan searching PC ready paling murah harganya. Itu yang paling murah, harganya 3 jutaan. Dan itu speknya cuma dapat Ryzen 3 3200G tanpa graphics card sama sekali. Kalau kalian mainnya itu cuma sekedar game online seperti Valorant dan kawan-kawan, ya jelas ya, mau gak mau kalian harus pilih PC lah. Tapi kalau kalian mau menikmati game AAA, terus game-game yang berkualitas ya saya hanya bisa bilang aja kalau kalian beli PC, ya selamat mencoba, selamat menikmati. Semoga pilihan kalian untuk beli PC itu tidak menyesali diri Anda sendiri. Dan jangan iri dengan yang bisa nikmati game-game tersebut di PS4. Lagian, kalau kalian mending rakit PC itu komen di bawah, saya itu juga sebenarnya ya ikut seneng ya. Karena dengan kalian komen, pasti banyak yang akan merosting kalian. Dan itu saya jadikan sebagai hiburan pribadi. Jadi jangan dikira saya itu nggak baca komen kalian. Justru saya itu malah baca komen kalian semua. Dan saya harus berterima kasih juga kepada kalian karena telah menambah engagement ke video saya. Jadi, terima kasih, mantap. Jadi, kesimpulannya adalah apakah membeli PS4 di tahun 2024 itu worth it atau tidak? Jawabannya adalah iya, sangat-sangat worth it. Kalau kalian cuma butuh sebuah konsol untuk menemani kalian main setelah pulang kerja, atau buat sekedar kasih anak kalian main pas lagi liburan, biar gak megang HP terus, atau kalian hanya ingin menikmati sesi gaming yang santai tanpa perlu pressure. Kalau mau dipakai buat main bareng pasangan atau istri pun juga bisa kok. Ada game di PS4 yang namanya It Takes Two, yang seru banget dan game tersebut itu harus dimainin berdua. Jadi kalau kalian nggak lolos SNI untuk beli PS5, ya PS4 pun masih bisa menjadi alternatif yang bisa dipertimbangkan. Ditambah lagi, Sony itu masih memberi dukungan untuk PS4 dari segi gamenya dan juga update softwarenya. Kalau kalian entah kenapa masih belum yakin, mungkin kalian bisa coba mampir aja ke rental PS4 dan mencobanya langsung di situ. Dan kalau kalian seandainya jadi beli PS4, ada satu hal yang ingin saya rekomendasikan kepada kalian ketika barangnya itu sampai, yaitu coba kalian ganti HDD bawaannya menjadi SSD. Itu akan sangat improve performanya si PS4 sekaligus mempercepat loading yang ada. Karena kalau masih pakai HDD, ya jelas loadingnya itu bener-bener kerasa lama banget. Jadi kalau bisa, coba ya sisihkan budget sedikit lah untuk upgrade ke SSD. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu, di luar sana ada yang namanya PS4 versi Henkaku atau CFW. Ini adalah PS4 yang bisa dibilang versi sudah modifan. Jadi intinya, kalian bisa download game PS4 dari internet, terus kalian tapi ini akan jatuh ke konsep Pak Tani ya. Dan saya pun sebenarnya kurang mendukung konsep Pak Tani ini, apalagi konsolnya tersebut itu masih diberi dukungan oleh si pembuatnya. Dan game-gamenya pun masih bertebaran di mana-mana, bahkan store online-nya pun masih menyediakan library yang cukup banyak dengan diskon yang melimpah. Intinya, ini hanya sekedar informasi yang perlu kalian tahu. Urusan selanjutnya ya itu kalian tangguh sendiri aja ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ada yang ingin bertanya-tanya atau berdiskusi atau sharing pengalaman seputar PS4, monggo silahkan komen aja di bawah. Saya akan coba menjawab dan reply semampu saya. Dan karena bikin video ini itu tidak gampang, maka saya sangat appreciate kalau kalian bisa bantu tinggalkan like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau mungkin bahkan bisa dibantu subscribe ya, kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang saya berikan di sini. As always, thanks for watching, and I'll see you next time. Yeah,